Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari kelas B D3 Perhotelan NIM 22210246. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram atau STP, yang saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yakni nomor 1. Seperti yang diketahui bersama, pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang selalu diberikan kepada setiap warga negara Indonesia melalui pendidikan formal, melalui pendidikan dasar, menengah atas, hingga pendidikan tinggi. Namun demikian, dalam beberapa kasus kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya dalam bentuk masih terjadi perilaku melanggar hukum dilakukan oleh warga negara. Pelanggaran peraturan lalu lintas masih sering terjadi. Aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja. Perilaku korupsi masih terus berlangsung. Kejahatan terorisme juga masih ada di negara kita. Menurut pendapat saya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena harus kita pahami bahwa sesuatu yang terjadi di lingkungan kita atau masyarakat butuh kesadaran dari masing-masing pelaku. Contoh kecil, kesadaran dalam peraturan lalu lintas. Anggap saja lampu stop yang seharusnya lampu merah tandanya berhenti, dan lampu kuning artinya hati-hati, dan lampu hijau artinya jalan. Tapi sayangnya masih minim kesadaran dari masyarakat tentang peraturan lalu lintas itu sendiri, dan banyak sekali yang menerobos lampu merah. Dan terkait halnya dengan korupsi, menurut saya pribadi, korupsi sebenarnya timbul atas adanya kesempatan dari oknum itu sendiri. Kenapa ada kesempatan? Ya, karena anggap saja di tingkat bawah atau desa ada anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat malah dimasukkan ke kantong pribadi. Ini salah siapa? Ya, salah pemerintah dan masyarakatnya juga. Karena banyak masyarakat yang tidak peduli terkait pemerintah alias tidak paham fungsi dari masyarakat. Jadi sebenarnya fungsi masyarakat adalah mengontrol atau mengawasi arah kemana dana itu digunakan. Jadi di sini para masyarakat juga sangat dibutuhkan. Itulah alasan mengapa kita menyuruh kita untuk sekolah setinggi-tingginya supaya kita tidak ikut dijajah oleh pemimpin yang tidak good alias melak. Dan selanjutnya, terkait kejahatan atau kriminal di bawah umur atau dewasa, itu disebabkan oleh kekurangan pengawasan dari orang tua dan efek pergaulan bebas. Contohnya seperti begal. Kenapa begal itu terjadi? Banyak faktor. Kurang didikan dari orang tua, karena pergaulan atau gengs, karena tidak ada pekerjaan atau pengangguran. Terkait terorisme, di kampung halaman saya belum ada yang namanya terorisme. Terkait terorisme, bisa dikatakan kejahatan alias kriminal yang dilakukan oleh suatu kelompok yang mengakibatkan kerusakan dan keharmonisan berkurang. Itu saja dari saya untuk jawaban nomor 1. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke nomor 2, yakni Indonesia adalah negara yang menjemuk. Dari segi sosial, Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras yang berbeda-beda. Salah satu yang hingga kini masih menjadi persoalan adalah persoalan intoleransi beragama. Dalam beberapa kasus, perilaku intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat masih saja terjadi. Menurut pendapat Anda, mengapa perilaku intoleransi bisa terjadi? Lalu apa gagasan yang bisa sumbangkan untuk mengatasi persoalan intoleransi ini? Yakni terkait halnya dengan beragama, toleransi sangat diperlukan dalam berwarga negara. Contohnya, negara kita Indonesia banyak suku, ras, agama berbeda. Bukan berarti mayoritas menjadi semena-mena, tapi dengan perbedaan keyakinan berbeda membuat kita harus saling merangkul seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dan terkait hal-hal intoleransi yang terjadi di masyarakat itu, menyuruhkan saya mereka terlalu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Contoh, perbedaan kulit yang hitam dan putih. Hal-hal kecil semacam ini terjadi karena kurang menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah sejak tidak pernah membeda-bedakan umatnya, sedangkan masyarakat sudah berani membedakan dirinya sendiri. Sikap intoleransi terkadang datang dari segelintir orang yang kurang bersujud alias kurang dekatnya dengan Tuhannya sendiri. Itu makanya kita dilanjutkan untuk mengenal agama supaya hal-hal intoleran tidak pernah terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Itu saja jawaban dari nomor 2. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke nomor 3, yakni Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia sebagai identitas nasional, maka sudah sepantasnya nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman segenap bangsa dan negara di dalam bersikap dan berperilaku. Persoalannya saat ini, implementasi Pancasila dalam tataran sikap dan perilaku menghadapi tantangan karena derasnya arus globalisasi. Menurut pendapat Anda, strategi apa yang dapat dijalankan untuk meningkatkan integrasi Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia? 1.
memberikan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi negara sehingga mahasiswa menolak ideologi selain Pancasila. 2. Memberikan contoh teladan seperti disiplin, sikap dan toleran, dan sikap religius. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah, karena kita sama-sama manusia, pasti ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.